Aku Bukan Untukmu, chapter 80, Dinner Romantis. Bintang menjemput Sena dari sore hari karena ia mengajak Sena ke salon terlebih dahulu. Bintang ingin Sena tampil cantik di acara makan malam spesialnya itu. Dan setelah di makeover hampir 1 jam, Sena pun tampak sangat berbeda. Seorang gadis biasa telah berubah menjadi seorang gadis yang tampak anggun dan berkelas, dengan midi dress berwarna baby blue, beraksen bunga-bunga laser cutting di bagian bawah dan dada. Sena terlihat seperti seorang peri dengan tubuh mungilnya itu, dan membuat Bintang terpesona akan kecantikannya. "Lihatlah dirimu, sangat cantik," ucap Bintang, memuji kecantikan Sena, dan membuat wanita itu tersipu malu. "Ayo kita berangkat," ajak Bintang, sambil memberikan lengannya pada Sena, dan Sena pun melingkarkan tangannya di lengan Bintang. Bintang lalu membukakan pintu mobil layaknya seorang pelayan yang melayani seorang putri. "Silahkan Tuan Putri," ucap Bintang dengan sedikit membukukan tubuhnya. "Terima kasih," Sena tersenyum, lalu masuk ke dalam mobil SUV berwarna hitam milik Bintang. Setelah Sena duduk dengan nyaman, Bintang pun langsung menutup pintu itu, dan ia bergegas menuju ke pintu pengemudi sebelum melajukan mobilnya. Bintang memutar lagu romantis untuk menemani perjalanan mereka ke restoran. "Kita jalan ya," ujar Bintang. Sena hanya mengangguk sebagai jawaban iya. Bintang pun melajukan mobilnya meninggalkan tempat itu. Berduaan di mobil dengan Bintang membuat jantung Sena berdebar-debar, gugup dan bahagia bercampur jadi satu. "Duh, ayolah jantung, berdebarnya normal saja, jangan seperti ini," batin Sena. Tak hanya Sena yang merasa gugup, Bintang pun sama. Namun Bintang lebih bisa mengontrol kegugupannya itu. Bayangkan saja kalau sampai Bintang tak bisa mengontrol rasa gugupnya, ia sudah pasti menabrak pengendara di depannya. Setelah menempuh perjalanan yang tidak terlalu jauh, mereka pun sampai di restoran. Bintang bergegas turun, lalu membukakan pintu tempat duduk Sena. "Terima kasih," ucap Sena lalu turun dari mobil. Bintang kembali menggandeng Sena dengan romantis masuk ke dalam restoran itu. Kedatangan mereka disambut hangat para pelayan dan juga manajer. "Selamat datang, Tuan, Nona," sambut manajer. Sena tersenyum pada pria berpenampilan rapi dengan baju formal itu. Demi makan malam yang spesial bersama Sena, Bintang meminta manajernya menutup restoran malam ini untuk umum, karena ia ingin hanya dia dan Sena berdua yang makan di restoran itu. Bintang langsung mengajak Sena duduk di kursi yang sudah disiapkan oleh karyawan, yang sudah dihias cantik dengan candle dan beberapa kelopak mawar untuk menambah kesan manis. 2 orang chef langsung datang membawa beberapa menu makanan di atas troli yang mereka dorong. Mereka langsung menyajikan makanan pembuka di atas meja sepasang kekasih yang baru saja meresmikan hubungan itu. Makanan pembuka yang disajikan adalah kue serabi pandan dengan saus santan dan gula aren yang di-plating dengan cantik. Sena merasa sayang untuk memakannya. "Ayo dimakan, jangan hanya dilihatin saja," kata Bintang seraya tersenyum. Sena yang tidak tahu table manner agak kebingungan bagaimana cara makan yang benar menggunakan pisau dan garpu. Ia lalu memperhatikan cara Bintang menggunakan kedua benda itu, dan Sena langsung mempraktikkan. Ternyata tidak terlalu sulit. Dan ketika makanan bercita rasa gurih dan manis itu masuk ke mulutnya, rasanya benar-benar berbeda dengan kue serabi yang pernah Sena makan. Dan mungkin ini adalah kue serabi terenak yang pernah ia makan. 2 potong serabi pandan rasanya kurang, saking enaknya. Jika saja Sena tidak malu, Sena ingin tambah lagi. Tapi Sena terlalu malu untuk meminta tambah. Ini kan makan malam romantis, bukan sedang makan di warteg. Ia tidak ingin merusak suasana romantis itu dengan kekonyolannya. "Bagaimana rasa kue serabinya?" tanya Bintang. "Sangat enak," jawab Sena sambil melingkarkan jari telunjuk dan jempolnya membentuk huruf O. "Baguslah kalau kau suka." Setelah mereka menghabiskan appetizer, kedua chef itu langsung merapikan piring kotor dan menaruhnya di troli tingkatan paling bawah. Lalu kembali menyajikan hidangan pokok atau yang sering disebut main course, yang berupa spaghetti bolognese dan sirloin steak dengan kentang goreng dan sayuran pendamping, yang lagi-lagi di plating dengan sangat cantik.
Agak aneh memang konsepnya. Makanan pembuka menyajikan makanan khas Nusantara, sementara hidangan pokok yang disajikan adalah makanan western. Mungkin Bintang sengaja ingin menyajikan makanan berkonsep campuran. Sena kembali memperhatikan cara Bintang makan, lalu mengikutinya. Rasanya sudah tidak usah diragukan lagi, sangat lezat, dan Sena sangat menikmati makanan yang dihidangkan itu. Meskipun Sena baru memakan kedua makanan itu, yang awalnya ia pikir lidahnya tidak akan cocok, tapi ternyata ia sangat menikmatinya. Bintang tersenyum melihat Sena yang makan dengan lahap. Dan yang terakhir, kedua chef itu menyajikan makanan penutup yang berupa mango vanilla pudding yang disajikan di dalam gelas, yang terlihat begitu segar dan menggoda. Selesai makan, Bintang mengajak Sena berdansa dengan diiringi lagu romantis. Betapa bahagianya Sena bisa menatap mata Bintang berlama-lama. Ini benar-benar terasa seperti mimpi. Jika ini benar mimpi, tolong jangan pernah bangunkan aku, Tuhan. Batin Sena. Ia sungguh tak menyangka bisa beradegan seromantis ini dengan pria yang ia cintai, seperti kisah di novel yang ia buat. Dan kini ia mengalaminya. Bagaimana Sena tidak merasa itu seperti mimpi? Tak hanya Sena yang merasakan demikian, Bintang pun merasakan hal yang sama. Mereka sama-sama tidak menyangka bisa menjadi sepasang kekasih yang romantis. Aku mencintaimu, bisik Bintang, lalu mengecup bibir Sena. Itu adalah ciuman pertama Sena, dan rasanya hampir membuat jantungnya terlepas dari tempatnya. Ia langsung menunduk menyembunyikan wajahnya yang mulai terasa panas. Bintang meraih dagu Sena dan mengangkatnya sambil berkata, "Jangan pernah tundukkan pandanganmu dariku. Tataplah aku suka menatap mata indahmu." Sena semakin dibuat berbunga-bunga oleh pujian dari Bintang. Sena tidak suka dipuji, tapi dipuji oleh orang yang dicintainya membuatnya merasa sangat bahagia. Malam itu benar-benar mereka lewati dengan penuh keromantisan, dan mungkin akan menjadi malam paling indah yang pernah mereka lalui bersama. Baik Sena maupun Bintang sama-sama tak ingin malam itu cepat berlalu, karena mereka masih betah menikmati keromantisan yang tercipta. Sementara mereka sedang menikmati malam yang romantis, berbeda dengan Dion yang masih menikmati kekacauan hidupnya dengan sebotol vodka di balkon kamarnya, ditemani angin malam yang menusuk ke kulitnya. Hembusan-hembusan lembut angin itu menyapu kulit wajah Dion, namun tak membuat pria itu beranjak dari sana. Ia justru menikmatinya. Dion kemudian penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Bintang setelah pria itu mengetahui semua kebenarannya. Apa dia langsung menemui Sena dan minta penjelasan darinya? Kalau seperti itu, apa yang terjadi dengan mereka sekarang? Apa mereka semakin membenci satu sama lain? Atau sebaliknya? Batin Dion.